Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada perkuliahan struktur aljabar ya, dimana kali ini kita akan membahas mengenai operasi biner. Jadi seperti apa operasi biner? Nih, operasi biner, nah ini diberi tanda bintang gitu ya, kita gunakan notasi bintang ini. Operasi biner pada himpunan tak kosong H itu adalah pemetaan dengan domain H cross H dengan kodomainnya adalah H, di mana AB ini dibawa oleh operasi biner bintang tadi ya, bentuknya seperti ini bentuk umumnya. Jadi A operasi B gitu ya, untuk setiap pasangan AB anggota dari H cross H. Di sini yang pertama ada sifat ketertutupan teman-teman. Jadi suatu operasi bintang ini pada himpunan tak kosong H adalah biner itu jika dan hanya jika berlaku ini. Jika AB itu di dalam H itu berlaku A operasi B itu juga di dalam H untuk setiap AB anggota H. Ya, jadi sembarang dua anggota H gitu ya, kalau nanti dioperasikan itu dia harus menghasilkan anggota dari H juga ya. Jadi hasil operasinya itu juga masih berada di dalam H. Jika kondisi ini terpenuhi, dapat dikatakan bahwa H ini merupakan H ini tertutup terhadap operasi bintang ini ya. Oke, dalam menunjukkan sifat ketertutupan, nah itu untuk menunjukkan sifat ketertutupan itu ada juga yang mengatakan ini menggunakan istilah well defined gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama operasi tersebut merupakan pemetaan, dan yang kedua ini adalah hasil operasi itu harus merupakan anggota kodomainnya ya. Jadi menyelidiki apakah suatu operasi biner itu well defined atau tidak, itu dua syarat ini terpenuhi seharusnya ya. Yang pertama operasinya itu harus pemetaan, kemudian yang kedua hasil operasinya itu harus merupakan anggota kodomainnya ya, atau tadi tertutup tadi ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini sebagai contohnya, misal diberikan himpunan seluruh bilangan bulat Z ini ya, kemudian didefinisikan relasi ini Z cross Z ke Z gitu ya, dengan definisi yang seperti ini. Operasi B itu didefinisikan dengan 2A plus B, di mana 2A ini perkalian biasa, kemudian plusnya ini adalah penjumlahan biasa. Di sini pertanyaannya adalah apakah operasi ini well defined gitu ya. Kita harus menyelidiki yang pertama, apakah relasi atau operasi yang didefinisikan dalam bentuk 2A plus B ini berupa pemetaan. Kemudian yang kedua kita selidiki apakah hasil dari pemetaan ini nanti juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Nah, ini coba kita lihat untuk buktinya atau jawabannya gitu ya. Diambil sebarang ABCD di dalam Z, sehingga apa? AB sama dengan CD. Diperhatikan bahwa ini ya, relasi AB atau A operasi B itu sama dengan 2A plus B gitu ya, dimana A-nya tadi kan sama dengan C, B-nya sama dengan D. Berarti 2A plus B ini sama dengan 2C plus D, dimana 2C plus D ini tidak lain adalah C relasi D. Nah, jadi apa? Relasi ini dia merupakan pemetaan. Jadi sembarang kita mengambil AB sama dengan CD, ternyata operasi dari A dan B itu sama dengan operasi dari C dan D ya. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa hasil operasinya nanti masih berada di dalam bilangan bulat. Untuk setiap AB di dalam Z gitu ya, jadi untuk setiap AB bilangan bulat itu berlaku 2A plus B. 2A itu sendiri kan karena A-nya bilangan bulat, berarti 2A juga bilangan bulat ya. Kemudian ditambah B bilangan bulat, ya hasilnya 2A plus B itu juga merupakan bilangan bulat. Berarti apa? Operasi bintang tadi yang didefinisikan dalam bentuk 2A plus B ini merupakan operasi biner yang well defined gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh yang kedua, di mana ini diberikan contoh operasi ataupun relasi yang bukan merupakan operasi biner gitu ya, karena dia tidak well defined gitu ya. Nah, di sini diberikan himpunan seluruh bilangan asli N gitu ya. Kemudian relasinya didefinisikan seperti ini ya. Jadi relasi bintangnya ini dari N cross N dibawa ke N gitu ya. Di mana A dioperasikan dengan B itu tidak lain adalah 2A min B. Akan ditunjukkan bahwa operasi ini bukan merupakan operasi biner. Jadi operasi 2A min B ini bukan merupakan operasi biner pada N. Nah, di sini kenapa demikian? Coba kita perhatikan ya. Di sini kan bentuk operasinya 2A min B gitu ya. Tapi
ketika B-nya itu lebih dari 2A gitu ya. Jadi 2A dikurangi dengan sesuatu yang lebih besar dari 2A itu sendiri kan pasti bilangannya berupa bilangan negatif. Bilangan negatif itu tidak termasuk pada himpunan bilangan asli. Artinya apa? Dia tidak memenuhi sifat ketertutupan tadi gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya misalkan diberikan A-nya itu 4 ya. Kemudian B-nya 10. Kita tahu 2A berarti ada 8 gitu ya. Kemudian B-nya 10, 8 dikurangi 10 itu dapatnya min 2. Sementara kita tahu min 2 itu bukan merupakan bilangan asli. Oke, dari sini kita tahu bahwa relasi bintang tadi yang didefinisikan dengan operasi 2A min B ini tadi itu bukan merupakan operasi yang well defined, sehingga relasi bintang tadi bukan merupakan operasi biner pada N. Oke, kita lanjutkan. Nah, pendefinisian operasi itu untuk himpunan berhingga biasanya bisa dinyatakan dalam bentuk tabel gitu ya. Tabelnya disebut dengan tabel Cayley. Nah, ini kita lihat pada contoh 3. Jadi misal diberikan himpunan H gitu ya, anggotanya adalah ABC, kemudian didefinisikan suatu relasi pada H sedemikian hingga kita lihat pada tabel di samping ya, tabel Cayley-nya di samping. Jadi A berelasi dengan A ini sama dengan A, kemudian A berelasi dengan B itu B, kemudian A dengan C hasilnya C, kemudian B dengan A hasilnya B, B dengan B hasilnya B, B dengan C hasilnya A dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini akan diperiksa apakah relasi bintang ini ya yang didefinisikan dalam bentuk tabel ini merupakan operasi yang terdefinisi dengan baik atau apakah operasi ini dia well defined gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Diperhatikan bahwa jika X1 X2 sama dengan Y1 Y2, maka relasi antara X1, X2 akan sama dengan relasi dari Y1, Y2. Ini untuk poin yang pertama, ini untuk menunjukkan apakah relasi yang didefinisikan pada tabel ini itu merupakan suatu pemetaan gitu ya. Nah, ini ternyata kan iya ya. Jadi untuk sembarang X1, X2 yang dia sama dengan Y1, Y2 gitu ya, atau ketika ini sama dengan ini, nanti hasil relasinya dia sama gitu ya. Kemudian coba kita lihat berikutnya hasil relasinya seperti apa gitu ya. Jadi yang berada di sini nih hasilnya apa? Oh, ternyata A direlasikan dengan A atau dioperasikan dengan A itu hasilnya A. Kemudian hasil relasi antara A dan B ini B. A dengan C, C. B dengan A, B. B dengan B, B. B dengan C, A. Dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita lihat yang berada di dalam kotak yang tengah ini kan semuanya masih dalam anggota H ya. Artinya apa? Berarti dia tertutup. Nah, pemetaannya sudah terbukti, sifat ketertutupannya juga sudah terbukti. Artinya apa kalau seperti ini? Berarti relasi ini dia merupakan operasi biner yang well defined gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini hukum asosiatif ya, atau sifat asosiatif untuk suatu operasi biner atau suatu relasi bintang ini pada himpunan H gitu ya. Ketentuannya apa harus dipenuhi ini ya. Jadi A direlasikan dengan B relasi C gitu ya. Itu akan sama dengan A relasi B yang direlasikan dengan C, atau A dioperasikan dengan B operasi C akan sama dengan A operasi B dioperasikan dengan C. Dalam artian apa? Tanda kurungnya itu bolak-balik depan belakang, nanti hasilnya dia sama. Selagi hasilnya sama berarti hukum asosiatif dia masih terpenuhi. Nah, di sini sebagai contohnya misal diberikan operasi binernya pada N ya. Di sini didefinisikannya seperti ini. Jadi relasi antara A dan B-nya adalah A plus B plus 3. Nah, ini coba kita lihat. Yang pertama, B dan C dulu yang direlasikan. Berarti kalau A dan B direlasikan bentuknya adalah A plus B plus 3. Berarti kalau B direlasikan dengan C kan hasilnya B plus C plus 3. Berarti A direlasikan dengan B plus C plus 3. Kemudian A direlasikan dengan ini, hasilnya bagaimana? Nah, ini kita ikut yang di sini tadi. Ini kan suku yang pertama gitu ya, yang di sini. Nah, ini suku yang pertama, kemudian diikuti suku kedua, ya, diikuti ini yang kedua, kemudian ditambah dengan 3. Nah, ini juga sama. Berarti ini yang pertama, ya, ini. Kemudian yang keduanya mana? Nah, ini. Tulis lagi yang kedua ini, kemudian ditambah dengan 3. Hasilnya ini.
Ya, tambah 3 ini. Berarti karena ini penjumlahan biasa ya, 3 tambah 3 ya berarti bisa kita jumlahkan. Hasilnya adalah A plus B plus C plus 6. Sekarang coba kita lihat bagaimana kalau A dan B dulu yang direlasikan. Berarti A relasi B hasilnya adalah A plus B plus 3. Kemudian direlasikan dengan C. Sama kayak tadi yang depan dulu kita tulis. Berarti A plus B plus 3 ini ya. Ini kemudian direlasikan dengan yang kedua. Nah, ini C. Kemudian baru ditambah dengan konstanta yang ini tadi 3. Berarti di sini ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya A plus B plus C plus 6. Oke, dari sini nampak bahwasanya dia sama. Atau dengan kata lain apa? Relasi tadi memenuhi hukum asosiatif. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada loh yang tidak memenuhi hukum asosiatif. Ternyata ini bisa kita lihat pada contoh 5 ya. Ini misal diberikan operasinya bentuknya seperti ini. Jadi ketika A dan B itu direlasikan atau dioperasikan, itu definisi operasi binernya adalah 2A plus B. Sekarang coba kita lihat. Kalau yang dikerjakan itu B dan C dulu, berarti A di sini dioperasikan dengan 2B plus C gitu ya. A dioperasikan dengan 2B plus C berarti apa? Ini suku pertamanya dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan suku yang kedua ya. Berarti suku yang pertama dikalikan dengan 2 ini, berarti A jadinya 2A ini, kemudian ditambahkan dengan suku yang kedua, 2B plus C, berarti ini ditambah 2B plus C. Oke, sekarang bagaimana kalau A dan B yang dikerjakan dulu? Kita lihat. A dan B dikerjakan dulu berarti hasilnya 2A plus B. Kemudian direlasikan dengan C. Berarti 2 kali suku yang pertama ini gitu ya. 2 kali 2A plus B. Kemudian ditambah dengan suku kedua yaitu C gitu ya. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2A 4A. 2 kali B itu 2B. Kemudian ditambah C. Ternyata hasilnya tidak sama. Ketika B dan C dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya ini 2A plus 2B plus C. Tapi ketika A dan B-nya dikerjakan dulu, baru dioperasikan dengan C, hasilnya adalah 4A plus 2B plus C. Artinya apa? Dia tidak sama ya. Dengan demikian apa operasi ini tadi? Ya, relasi yang didefinisikan dengan 2A plus B itu tidak memenuhi hukum asosiatif. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada elemen identitas ya. Apa itu elemen identitas? Karena nanti kita akan masuk ke inverse, jadi mau tidak mau kita butuh elemen identitas. Jadi misal diberikan himpunan tak kosong H gitu ya, kemudian didefinisikan operasi biner bintang ini pada H. Suatu E di dalam H itu disebut sebagai elemen identitas pada H relatif terhadap operasi bintang ini jika untuk setiap A di dalam H berlaku. Ya nih, A direlasikan dengan E itu sama dengan E direlasikan dengan A, dia sama dengan A. Kenapa di sini ada istilah relatif terhadap operasi bintang? Ya, karena elemen identitas itu ada bermacam-macam gitu ya, tergantung pada operasinya seperti apa. Jadi pada suatu himpunan, kemudian didefinisikan suatu operasi biner tertentu, itu pasti memiliki, kemungkinan besar akan memiliki elemen identitas yang berbeda dengan bentuk operasi yang lain seperti itu ya. Nah, itu nanti kita amati lebih dalam pada contoh gitu ya. Namun sebelum itu coba kita lihat definisi 4. Jadi misal diberikan himpunan tak kosong H, kemudian didefinisikan operasi biner bintang pada H gitu ya dengan elemen identitas E. Jika suatu A di dalam H terdapat B di dalam H, sedemikian hingga berlaku A direlasikan atau dioperasikan dengan B itu sama dengan B dioperasikan dengan A dan menghasilkan elemen identitas, artinya apa? B ini disebut sebagai inverse dari A relatif terhadap bintang, terhadap operasinya tadi ya. Oke. Jadi kalau dua buah elemen kemudian mereka ketika dioperasikan itu menghasilkan elemen identitas, berarti salah satu elemennya itu merupakan inverse dari elemen yang lain gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ada contoh ya. Ini contohnya masih cukup trivial gitu ya. Ini diberikan contohnya untuk operasi biasa ya. Operasi penjumlahan biasa pada himpunan seluruh bilangan bulat Z misalkan. Nah, elemen identitas relatif terhadap operasi penjumlahan itu adalah 0. Kenapa? Ya, karena A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A sama dengan A untuk setiap A di dalam Z.
Ya, itu elemen identitas relatif terhadap operasi penjumlahan. Lalu bagaimana dengan inverse-nya? Jadi kita ambil sembarang A, nanti kita bisa menemukan suatu bilangan yang lain gitu ya, sehingga nanti kalau dioperasikan dengan A itu hasilnya elemen identitas. Dalam hal ini elemen identitasnya dia adalah 0. Ya, berarti inverse dari A itu tidak lain adalah negatif A ini ya. Kenapa? Karena coba kita lihat A ditambahkan dengan negatif A itu kan sama dengan negatif A ditambah dengan A, yang mana menghasilkan elemen identitas yaitu 0 ya. Sekarang kita lihat untuk contoh ke-7. Ini hampir sama dengan 6 sih. Cuman kalau 6 tadi operasinya penjumlahan, kalau 7 di sini perkalian ya. Kalau perkalian elemen identitas relatifnya itu adalah 1 gitu ya. Kenapa? Karena berapapun kalau dikalikan 1 ya nanti hasilnya bilangan itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk setiap bilangan real tak 0, perhatikan untuk perkalian di sini menentukan inverse-nya gitu ya. Untuk setiap bilangan tak 0A itu mempunyai inverse kebalikan, yaitu apa? Seper A. Sebab apa? A dikalikan seper A atau seper A dikalikan A itu akan menghasilkan elemen identitas, yaitu 1. Ini berlaku untuk setiap A bilangan real di mana A-nya tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contoh yang ke-8 gitu ya. Di sini agak berbeda dengan dua contoh sebelumnya ya. Nanti kita lihat bagaimana elemen identitasnya, bagaimana inverse-nya gitu ya. Jadi misal diberikan himpunan seluruh bilangan bulat Z gitu ya, kemudian didefinisikan operasi bintang ini, di mana A dioperasikan dengan B itu didefinisikan dengan ini, A ditambah B ditambah 4 ya. Kita diminta untuk menyelidiki bagaimana elemen identitas relatif terhadap operasi bintang itu dan juga bagaimana inverse dari setiap elemen Z gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Diambil sebarang A di dalam Z. Nah, kita harus menemukan B di dalam Z sedemikian hingga apa? A direlasikan dengan B atau B direlasikan dengan A itu sama dengan A. Ya, artinya apa? Kita mau mencari elemen identitas. Ya, sekarang kita lihat, diperhatikan untuk ini, karena yang mau kita cari kan ini tadi ya, kita mau cari B yang memenuhi kondisi ini, kita pilih salah satu, misalkan kita pilih yang depan, A direlasikan dengan B hasilnya A gitu ya, berarti di sini, kemudian A direlasikan dengan B kan kembali lagi ke definisi ini yaitu A plus B plus 4, berarti kita punya A plus B plus 4 sama dengan A, sehingga diperoleh apa? Diperoleh B-nya sama dengan min 4 ya, karena ini kedua ruas di apa namanya, dikurangkan dengan A berarti habis gitu ya ininya A-nya. Ini habis. Kemudian kita punya B-nya, B tambah 4 sama dengan 0 berarti kita punya B-nya itu sama dengan min 4 ini. Oke, karena min 4 itu juga masih anggota dari bilangan bulat, maka min 4 inilah yang menjadi elemen identitas relatif terhadap operasi bintang tadi ya. Oke, selanjutnya kita cari inverse-nya. Jadi untuk sembarang A di dalam Z, kita akan menemukan B di dalam Z, sehingga apa? A itu nanti kalau kita operasikan dengan B atau B dioperasikan dengan A itu akan menghasilkan elemen identitas. Karena tadi sudah ditemukan elemen identitasnya min 4, jadi di sini saya buat langsung min 4 gitu ya. Kita pilih salah satu, misalkan saya ambil yang depan gitu ya. A direlasikan atau dioperasikan dengan B hasilnya adalah min 4. Maka berlaku apa? A plus B plus 4 sama dengan 4. Dengan demikian diperoleh apa? B-nya apa? Yang mau kita cari adalah B. B-nya adalah min A min 8. Di sini min A dengan A-nya bilangan bulat berarti min A itu bilangan bulat, kemudian bilangan bulat dikurangi dengan bilangan bulat yang lain gitu ya, itu hasilnya masih bilangan bulat. Artinya apa? Inverse dari A relatif terhadap operasi bintang itu bentuknya ini tadi, min A min 8 ya. Oke, jadi itu seputar elemen identitas dan juga inverse. Nah, selanjutnya di sini ada hukum komutatif gitu ya. Kalau tadi ada hukum asosiatif, sekarang ada hukum komutatif. Seperti apa? Kalau komutatif itu berkebalikan gitu ya. Jadi A dioperasikan dengan B akan sama dengan B dioperasikan dengan A. Nah, ini sebagai contohnya ya, diberikan operasi biner yang memenuhi hukum komutatif ya. Ini jadi dikasih A dioperasikan dengan B itu bentuknya ini A plus B ditambah 10 gitu ya. Nah, di sini coba dilihat. A direlasikan dengan B itu sama dengan A plus B plus 10. Nah, ini kan sama aja dengan B plus A plus 10 ya, tinggal dibolak-balik karena ini penjumlahan biasa. Jadi kalau penjumlahan biasa kan berlaku A plus B sama dengan B plus A gitu ya. Jadi ini tidak masalah.
Yang ini A plus B ini saya balik menjadi B plus A. Ini. Nah, padahal kalau B plus A plus 10 itu tidak lain adalah B dioperasikan dengan A. Jadi dari sini kita punya A dioperasikan dengan B itu sama dengan B dioperasikan dengan A. Oke, sudah habis ternyata. Jadi seperti itu teman-teman untuk materi mengenai operasi biner. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.